Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Mutawakil Alallah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku pembimbing satu saya, dan Ibu Wakiatul Akidah MPD selaku pembimbing dua saya. Dan tak lupa pula yang saya hormati kedua orang tua saya yang telah membimbing saya dan membantu saya dalam perkuliahan ini, baik secara finansial maupun secara spiritual. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Muhammad Gufron dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tanpa berlama-lama lagi, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari revisi saya yang berjudul Peran Digital Marketing dalam Meningkatkan Penjualan Pedagang Busana Studi Kasus pada Pasar Genggong, Pajarakan, Probolinggo. Baik, yang pertama di sini dari penguji 1, Bapak Ahdiyat Agus Susila MEI, ada beberapa revisi. Yang pertama, latar belakang yang masih terlalu normatif. Yang kedua, kelemahan, ada beberapa kelemahan di kajian teori. Yang ketiga, dalam metode penelitian masih belum ditegaskan tentang studi kasus, jenis analisa data belum kuat, sehingga disarankan untuk pakai model Miles and Huberman. Latar belakang di situ ada beberapa poin yang direvisi. Yang pertama, latar belakang yang masih terlalu normatif dan gap belum cukup tajam, harus ditegaskan apa yang belum diteliti dan belum disebutkan novelty-nya. Nah, di sini saya sudah merevisi yang dimana berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa digital marketing memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan usaha kecil dan menengah. Penelitian di Kabupaten Bekasi menemukan bahwa strategi digital marketing yang efektif berkontribusi terhadap peningkatan minat beli konsumen dan tingkat penjualan produk UMKM melalui penggunaan media sosial sebagai kanal utama pemasaran. Dari penelitian tersebut masih berfokus pada UMKM berbasis digital atau usaha yang sudah memiliki struktur pemasaran digital yang mapan, serta beberapa bersifat kuantitatif sehingga tidak banyak mengungkap pengalaman dan dinamika nyata yang dihadapi oleh pedagang tradisional dalam menerapkan digital marketing. Nah, keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa penelitian kuantitatif yang mengkaji pemaknaan pedagang pasar tradisional terhadap digital marketing, strategi yang digunakan, serta hambatan yang dihadapi dalam proses adaptasi masih tergolong minim. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian yang jelas, yaitu minimnya kajian yang secara mendalam dan kontekstual membahas praktik digital marketing pada pedagang pasar tradisional, khususnya dalam perspektif kualitatif. Nah, untuk novelty atau kebaruannya itu sendiri dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian yang tidak hanya melihat digital marketing sebagai alat promosi, tetapi sebagai proses adaptasi sosial dan ekonomi pedagang tradisional dalam menghadapi transformasi digital. Selain itu, penelitian ini menitik beratkan pada konteks pasar tradisional yang memiliki karakteristik berbeda dengan UMKM modern, sehingga diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan realistis mengenai implementasi digital marketing di tingkat akar rumput. Baik, selanjutnya pada poin kedua tentang kelemahan yang ada di kajian teori, ada beberapa poin, yaitu belum ada teori utama yang kuat, belum ada integrasi antara teori, belum ada perspektif ekonomi Islam. Untuk poin pertama sudah saya revisi, teori utama yang lebih kuat, belum ada integrasi antar teori,
sudah saya revisi dan belum ada perspektif ekonomi Islam. Nah, dalam perspektif ekonomi Islam itu sendiri sudah saya tambahin yang dimana digital marketing dalam perspektif ekonomi Islam itu bagian dari aktivitas muamalah yang pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Pemasaran melalui media digital seperti media sosial dan platform online dapat menjadi sarana efektif dalam menyampaikan informasi produk kepada konsumen secara luas selama dilakukan dengan menjunjung nilai kejujuran, amanah, dan transparansi. Gitu. Baik, selanjutnya pada poin 3 di metodologi penelitian. Jenis penelitian belum ditegaskan tentang studi kasus. Jadi analisa data belum kuat. Sudah saya revisi tentang tersebut di dalam analisis data bisa pakai model Miles and Huberman. Belum ada indikator personal peningkatan penjualan, diukur bagaimana. Nah, untuk yang teknik analisis data sudah saya revisi. Yang pertama tentang pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara di lapangan. Semua informasi dicatat secara objektif sesuai dengan kondisi sebenarnya tanpa ada perubahan atau tambahan yang tidak diperlukan. Yang kedua ada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Baik, selanjutnya revisi pada penguji kedua Ibu Aqidatul Aqidah MPD. Yang pertama ada penulisan subjudul dalam kurung di enter ke bawah judul utama, sudah saya revisi. Yang poin kedua pada kajian terdahulu di bawah tabel sertakan paragraf penjelas titik kebaruan dan perbedaan penelitian kamu dengan penelitian sebelumnya. Baik, pada penelitian terdahulu di bawah tabel sudah saya tambahkan penjelasan. Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, terdapat sejumlah persamaan dan perbedaan yang sekaligus menunjukkan titik kebaruan atau novelty. Dalam penelitian ini, secara umum penelitian sebelumnya sama-sama membahas peran digital marketing dalam meningkatkan kinerja UMKM baik dari sisi penjualan, jangkauan pasar maupun keterlibatan konsumen. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada konteks UMKM di wilayah perkotaan, usaha berbasis brand tertentu, atau pada implementasi digital marketing yang bersifat umum dan belum terarah secara spesifik pada pedagang pasar tradisional. Selain itu, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa pemanfaatan digital marketing masih bersifat parsial, belum berkelanjutan, serta belum didukung dengan perencanaan konten dan strategi yang matang. Adapun penelitian ini memiliki kebaruan dengan menempatkan pedagang pasar tradisional sebagai subjek utama, khususnya dalam konteks adaptasi digital marketing di lingkungan yang memiliki keterbatasan literasi digital dan sumber daya. Baik, selanjutnya pada poin 3, pada prasurvei sebaiknya diobservasi apakah sudah ada pedagang yang menerapkan digital marketing atau tidak ada sama sekali. Jika ada, apa perbandingannya dengan pedagang yang belum menerapkan. Ini bisa dimunculkan perbandingan dengan sekilas di bagian pendahuluan sebagai pembuka bahasan. Sudah saya revisi. Nah, setelah saya melakukan observasi yang dimana di Pasar Genggong selama ini dilakukan secara konvensional melalui tatap muka langsung, meskipun dari observasi yang dilakukan juga ada beberapa yang menggunakan WhatsApp dan Facebook. Jadi masih belum optimal, hanya sebatas seperti promosi produk, tidak bisa dipesan langsung secara online. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.